seringkali begini, kalau di gereja ini, kalau ngomongin doktrin itu jatahnya Pak David, jatahnya Pak Tony. Saya tidak akan menyentuh hal-hal yang kayak begitu. Kalau saya menyentuh yang kayak begitu, itu nanti bakalan tumpang tindih, malah kita akan tidak memiliki pemahaman yang sama. Jadi di tempat ini, kalau ngomongin yang aneh-aneh itu bagian saya. Tapi percayalah bahwa apa yang saya sampaikan ini saya sudah gumulkan, supaya kita lebih memahami. Dan saya mohon kita suasananya lebih rileks ya. Karena pelatapan mata Anda ini seolah-olah menghakimi saya. Iki atene ngomong apa mana iki. Biasanya aneh-aneh. Tapi kita nikmati bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Kalau di tempat ini yang kita sering pelajari, Pak David itu sudah banyak sekali yang mengobrak-ngabrik apa yang kita pahami. Betul? Misalkan, saya catat nih, tentang kisah Yesus dan dua penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus. Ini kalau zaman dulu nih, kita sering pakai buat apa? Untuk khotbah kita melakukan pelayanan ke rumah sakit dengan asumsi bahwa kalau Tuhan Yesus waktu itu ngomong, kamu hari ini, penjahat nih, kalau hari ini kamu bersama aku di Firdaus, betul ya? Kejadiannya kan begitu. Ternyata dari keempat Injil yang mencatat cuman, jadi ini hal yang minor. Setuju Bapak Ibu? Sehingga kita tidak boleh menjadikan hal yang minor, kita masukkan ke dalam keimanan kita, sehingga berasumsi, enakan aku seumur hidup ini berbuat yang neko-neko, yang aneh-aneh, tapi endingnya pokoknya saya ini khatam di kalimat syahadat Nasrani, kita mengakui Yesus, maka kita masuk surga. Berani Anda sekarang kayak begini Bapak Ibu? Tidak berani, betul ya? Terus kemudian yang diajarkan, kita juga ngerti ternyata antara Yudas dengan Petrus itu mengalami ujian yang lebih kurang yang sama, betul? Kalau kita membayangkan sekarang ini, Petrus itu, wah memang di akhir hidupnya dia keren. Dia berani untuk disalib terbalik, tidak mau sama dengan Tuhannya, betul? Tetapi ingat, dia itu pengecut Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum terbukti bahwa Yesus bangkit, dia menyangkal pada saat malam hari Yesus mau disalib. Betul enggak? Betul enggak? Apa bedanya dengan Yudas yang demi uang memutuskan untuk menjual Yesus? Sama-sama punya dosa, sama-sama memiliki sifat kelicikan dalam hatinya. Betul kita belajar itu? Belum lagi demitologisasi yang diajarkan sama Pak David. Bahwa peristiwa pembelahan Laut Merah itu sebenarnya adalah dimungkinkan itu adalah satu tempat yang sebenarnya dangkal. Betul, ini yang juga diajarkan. Masa lupa sih? Coba dilihat kanan kirinya, wajahnya kira-kira wajah yang lupa atau wajah yang ingat? Nah, supaya apa Bapak Ibu? Kita itu bisa memandang bahwa Tuhan Yesus yang selama ini kita pelajari itu benar-benar manusia yang berjuang sampai titik darah terakhirnya, akhirnya bagaimana? Dibangkitkan karena dia mau nurut sama bapaknya. Betul? Dengan demikian, wajarkah kalau Tuhan Yesus itu berbicara bahwa kita juga bisa sempurna? Kenapa? Karena Yesus itu ngasih contoh Bapak Ibu, tidak cuman sekedar karena aku Tuhan yang menjelma menjadi manusia, wajar kalau aku bisa selamat semuanya. Di sini kita diajari bahwa Yesus berjuang mulai dari nol. Kalau Yesus, ingat ya kasih karunia adalah didikan. Kenapa? Karena dari didikan yang kita terima itu sama dengan perjalanan yang Yesus alami. Bedanya apa? Yesus setia, Anda dan saya kadang enggak. Betul? Betul begitu? Karena itu Bapak Ibu, mari yang kita terima pengajaran di tempat ini, kita pelajari dengan baik. Saya hari ini punya judul Knowing, Believing, dan Doing. Maksudnya apa? Bapak Ibu sering knowing, saya tulis saja.
Knowing itu bagaimana kita mengasup informasi yang kita terima dari apapun yang kita panca indera kita alami. Entah kita peroleh melalui membaca ataupun kita mendengarkan firman, itu semua adalah knowing yang masuk ke dalam kita. Enggak usah ngomong rohani Pak, Bu, kita kalau di luar kita juga dapat knowing melalui apa? Pendidikan sekolah, ya atau ya? Betul? Nah, antara knowing dan doing, bertindak, ini hal yang sama atau berbeda? Antara knowing dan doing, ini hal yang sama atau berbeda? Dua hal yang berbeda. Mengapa? Siapa di tempat ini yang kita tahu bahwa merokok itu baik atau buruk? Buruk. Semua orang tahu Pak, kalau merokok itu buruk. Tapi kenapa kok orang merokok itu tetap ada? Jadi antara knowing dan doing, ini adalah dua hal yang berbeda. Doing ini baru terjadi kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita memiliki belief system atau believing. Ini ya. Oke, kita juga tahu bahwa membaca itu lebih baik daripada menonton TV edukasi ataupun film dokumenter, betul? Tapi yang kita lakukan bagaimana? Kita lebih sering untuk berbuat nonton TV-nya ataupun nonton film dokumenternya. Betul, Bapak Ibu? Halo? Betul ya? Nah, sekarang apa masalahnya? Karena seringkali antara knowing dan doing, ini jembatan believing-nya, jembatan kepercayaannya, itu tidak kita lakukan dengan benar. Kita itu seringkali dapat ilmunya, benar Bapak Ibu, Anda di tempat ini dapat ilmunya, tapi doing-nya Anda bagaimana? Sama, saya ini masih struggle, masih berusaha keras bagaimana doing saya itu bisa sinkron dengan knowing saya. Boleh dikatakan bahwa saya memiliki kepercayaan yang rendah. Betul enggak? Ini yang Bapak Ibu, yang mestinya kita kerjakan di pikiran kita, supaya apa yang kita percayai berdasarkan data yang masuk, itu bisa kita lakukan tindakan. Ngomong teori jelimet ya. Tapi Bapak Ibu, ini penting karena seringkali, nih, saya kasih contoh ya, kita agak melenceng ke hal-hal yang tidak umum. Kita akan pakai contoh yang di luar. Kita ngomongin belum, enggak pakai slide-nya masih terakhir. Oke, Indonesia ini negara apa Bapak Ibu? Negara agraris atau negara maritim? Negara dua-duanya. Nah, tapi sekarang ini posisi kita di negara agraris atau negara maritim? Sekarang detik ini kita masuk ke fase yang namanya negara agraris. Mengapa kok kita pakai negara agraris? Saya berikan faktanya dulu. Indonesia ini 70% isinya laut, betul atau enggak? Nah artinya kalau kita ngomong mestinya Indonesia itu negara maritim, betul? Oke. Berikutnya, tanah yang subur di Indonesia ada di mana Bapak Ibu? Jawa. Di Sumatera bagaimana? Oke lah. Kalimantan, setengah mati, sana adanya tanah gambut, adanya hutan, dan di bawahnya itu sudah tidak bisa subur. Kenapa? Karena isinya, karena bekas timbunannya pohon-pohon purba, jadilah tanah gambut, batu bara, sehingga kalau ditanami itu susah. Mau menanam padi di Sumatera, Kalimantan itu sangat sulit. Kita kalau ngomong Kupang, Indonesia Timur, Bali oke subur. Daerah ke sana itu tidak karu-karuan. Tanahnya gersang, bisa ditanami namanya tanaman cuma jagung. Oke. Jadi knowing-nya apa Bapak Ibu? Saya mau pakai contoh aja supaya kita bisa memahami, mengerti dengan baik. Knowing-nya apa? Negara Indonesia ini 30%-nya adalah tanah, 70%-nya adalah air. Tapi yang kita kerjakan adalah agraris, bukannya ke maritim. Kita lihat faktanya, fakta yang mundur lebih jauh lagi. Bapak Ibu, kenapa kok kita dijajah? Karena diambil apanya? Hasil buminya.
Setuju ya? Oke, itu adalah fakta-faktanya. Saya mundur lagi. Kapan Indonesia menjadi negara yang jaya? 2 periode. Yang pertama zamannya Majapahit, yang sebelumnya negara Sriwijaya. Betul? Sudah enggak usah ngomongin firman dulu, nanti aja kita rangkum. Kita ngomongin yang di luar. Jangan ngomong firman Anda enggak ngerti, ngomong pengetahuan ngomong Anda juga enggak ngerti, repot saya nanti ngajarnya. Yuk kita nyantai aja. Jadi Indonesia itu mengalami masa keemasan di zaman Majapahit dan di mana kedua fase tersebut adalah fase maritim. Bukan masuk fase agraris. Betul ya? Oke ya, setuju ya? Tapi lihat, belief system yang kita pakai detik ini, knowingnya sudah tahu, belief system yang kita pakai sekarang bagaimana? Kita larinya menjadi negara yang agraris. Kenapa? Karena faktor penjajah, ada perusahaan dari Belanda yang datang ke Indonesia nyari rempah-rempah yang cuman ada di Indonesia. Betul Bapak Ibu? Dan belief system Anda yang saat ini ada di Indonesia diapain? Ditunggang baliknya, ditunggang balikkan sehingga kita masuk ke fase negara agraris. Coba Anda cari tahu di dalam diri Anda, ada enggak belief system yang faktanya berbeda, tapi Anda melakukan belief system Anda bertentangan dengan apa yang faktanya. Contohnya apa? Kalau kita ngomong ke diri sendiri, memaafkan itu susah apa enggak? Tuhan ngajarinnya bagaimana? Harus memaafkan. Tapi kenapa kita tidak mau? Lagi-lagi karena belief system kita yang salah. Nah, saya sering ngomong, kalau di perusahaan saya ngomong sama Ferdi, apa bedanya tukang dengan insinyur? Contoh kedua, tadi sudah ngomong Indonesia ya. Sekarang ngomong contoh yang kedua, apa bedanya tukang dan insinyur? Mengapa? Karena saya membuat produk itu harus yang terbaik. Kenapa? Karena prinsipnya satu, saya harus melakukannya sama seperti saya melakukan untuk Tuhan. Oke. Apa bedanya tukang dengan insinyur? Lagi-lagi nanti ujungnya ke masalah belief system ini. Tukang, insinyur dulu. Insinyur itu membiasakan kebenaran. Saya ulang ya, insinyur itu membiasakan kebenaran. Kalau tukang, membenarkan kebiasaan. Dipikir dulu, dipikir. Kalau tukang itu membenarkan kebiasaan. Kalau insinyur membiasakan kebenaran. Anda ini mau jadi tukang apa mau jadi insinyur? Kenapa? Pak, nek bangun gak usah Pak, gak usah pakai besi yang tebel-tebel. Saya loh, pakai besi 8, rumah 2 lantai jadi. Keren Bapak Ibu? Keren? Ketemu insinyur, waduh Pak, nek kayak gini, kena gempa sekali, roboh rumah Anda. Betul? Itulah yang dinamakan kesalahan dalam belief system. Tarik ke dalam diri Anda. Pengetahuan apa yang selama ini Anda kerjakan, tapi salah. Tapi Anda lakukan. Saya sering, beberapa waktu yang lalu saya juga cerita tentang Reykjavik ya Bapak Ibu. Masih ingat Reykjavik? Kadang kita tidak berani untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena dunia ini sedemikian indah. Betul? Tantangannya sedemikian indah, kita tidak bisa membayangkan bahwa di balik kematian kita itu ada sesuatu yang luar biasa. Betul? 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 Tidak ada, kita tidak dapat bayangan. Yang kita takutkan adalah masuk neraka. Anda ini tidak kepingin masuk surga, salah. Maaf, saya ralat. Kita itu takut, lebih takut masuk neraka, karena gambaran neraka itu jelas enggak? Pak David kan sering ngomong, gambaran neraka itu kayak piye? Walaupun salah ya, yang berbohong gimana? Lidahnya ditarik, dipotong. Mau enggak kayak gitu? Wah, Anda bisa dapat bayangan. Wong kenyos, kompor aja sakitnya minta ampun, apalagi lidahnya ditarik terus dipotong. Kita enggak mau masuk
kita tidak berani mengubur surga, yang kita takutkan adalah menghindari neraka. Yang kita lakukan adalah menghindari neraka. Betul Bapak Ibu? Belief sistemnya salah enggak? Nah, ayo kita rubah. Kenapa kok kita mau masuk surga? Jangan pakai kata-kata begini, karena ada Allah Bapa di sana. Emang kenapa kalau ada Allah Bapa di sana, kalau bisa ketemu Tuhan Yesus di sana? Emang kenapa? Nah kok Bapak Ibu yang saya pergumulkan, yang saya galaukan. Kalau tujuannya tidak jelas, maka belief system Anda jadinya salah. Akibatnya doingnya salah. Tidak berani mengorbankan segenap diri untuk mencapai surga. Kenapa? Belief systemnya salah. Nah Bapak Ibu, belief system ini biarlah nanti Pak David terus yang akan mengobok-obok kita. Saya sangat berterima kasih karena banyak hal yang diungkapkan yang mengakibatkan pelan tapi pasti saya mau berubah. Dan saya bisa melihat Bapak Ibu di tempat ini banyak orang yang mau berubah. Buktinya apa? Anda hari ini datang ke tempat ini. Betul? Berani datang ke tempat ini dengan pengajaran yang tidak karu-karuan. Saya kalau ketemu orang itu kadang sungkan ngomongnya. Apa di GSKI, apa Gereja Sesat Kristen Indonesia. Tolong nanti diedit. Kenapa? Karena ajaran kita itu koyok-koyokannya tidak enak. Kenapa? Yang kita ajarkan itu masalah mati. Lagunya apa? Hari terakhir. Hari terakhir itu apa? Pak Tri lagunya? Bukan. Hari terindah hidupku. Pulang ke rumah Bapakku. Kapan niku? Waktu kita mati. Tapi kita bisa ngeklaim bahwa itu hari yang terindah buat kita. Saya tanyain, belief system Anda nyantol apa enggak sampai di sana? Ayo. Sudah nyantol apa belum? Knowingnya mas sudah nyantol. Hari terindah waktu saya mati, ketemu Tuhan Yesus, menyenangkan, betul. Melakukan kehendak Bapa, diterima. Wah, Tuhan bisa melihat, kulihat senyummu Tuhan. Di akhir hidupku, di awal engkau menjemput aku. Tapi belief system Anda, berani enggak taruhan donyo, taruhan duit, taruhan segala sesuatunya demi mengejar Tuhan? Berani enggak? Nah inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu, belief system berupa apa? Dan ini sudah sering diajarkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nek sayang ndak bacakan ayat nanti dipikirnya iki gereja kok gak ono firmannya wis saya kasih lah. Walaupun ndak banyak, saya lebih banyak cerita-cerita yang lain ya. Oke, kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 16-17. Pak Andoko saya gantikan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Definisi kudus itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Bahasa zaman sekarang itu berani tampil beda. Kudus itu apa? Berani tampil beda. Kalau orang lain itu kompromi, biarlah kita tidak kompromi. Wes, ini bagiannya lagi-lagi bagiannya Pak Tony, Pak David yang menerangkan. Yang penting adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Bapa itu harus diturut enggak Bapak Ibu? Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jangan buru-buru ngomong bahwa kita itu sudah dikuduskan oleh Bapa. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus, maka kita tinggal ditarik ke dalam kekudusannya. Enggak bisa, karena dia Allah sendiri yang ngomong, dia yang tanpa memandang muka. Ndak tahu mukanya Pak Adi, mukanya saya, elek opong ganteng, wis gak ro, pokoknya dihakimi menurut semua perbuatannya. Karena itu hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Berani tampil beda Bapak Ibu? Yang lain nurut, kita ndak mau nurut. Maksudnya ndak mau nurut terhadap dunia, nurut kepada Bapak. Dan Bapak Ibu ngomong kekudusan itu ya apa yang perlu dibenahin dulu. Balik ke ubek-ubek ini dulu. Kalau ngomong kekudusan Bapak itu kita harus berubah. Apanya yang berubah dulu? Mungkin enggak berubah doingnya dulu. Perubahan itu selalu bertahap. Kalau Anda enggak pernah tahu knowingnya,
Believingnya enggak mungkin berubah, percayanya enggak mungkin berubah. Apa yang Anda masukkan ke dalam kepala enggak mungkin berubah, doingnya enggak mungkin nyampe. Karena itu jangan lupa, kalau kita ngurut apa yang Tuhan Yesus mau, kalau kita baca kitab suci kita itu jatuh di dalam apa? Kita itu sebenarnya jatuh di dalam apa? Dalam pikiran. Betul enggak? Kenapa? Detik kita makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Balik ini sekali lagi, ini kita enggak ngomongin buah, ini buah fisik ya, bukan salak, mangga, pepaya, apokat, dan seterusnya. Ini buah yang harus kita pahami bahwa ini adalah sebuah figuratif yang kalau kita makan, kita menjadi tercelik dan kita menjadi sama dengan Bapak. Konsekuensi kita sama dengan Bapak apa Bapak Ibu? Kita tidak butuh Bapak. Tangkap jahatnya buah ini. Buah ini diasup sama siapa? Iblis. Nah, kalau kita makan, kita mau jadi kayak Bapak. Kalau kita mau jadi kayak Bapak, artinya kita tidak butuh Bapak. Artinya kita tidak sefrekuensi dengan Bapak. Kenapa? Karena kita sudah sama setara. Betul Bapak Ibu? Nah, karena jatuhnya dalam pikiran, selamatnya juga harus berubah dari apa? Pikiran. Makanya di Roma 12 ayat 2, biar Pak Andoko yang bacakan deh sekali-sekali. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dengan belief sistemmu, kamu bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Setelah tahu ini kehendak Allah, wah Tuhan menyuruh ini, ngelakoni enggak? Doing enggak? Berani enggak doing? Berani enggak doing? Berani, banyak yang berani Bapak Ibu. Makanya untunglah sabarnya Tuhan. Ngapain? Menunggu kita supaya kita bisa sempurna. Tapi jangan lupa sabarnya Tuhan itu ada batasnya. Tuhan maha adil, Tuhan maha kasih, tapi Tuhan tidak maha sabar. Hati-hati, batasmu 70 tahun. Senin 10, Selasa 20, Rabu 30, 40, 50, 60, 70. Saya ini posisinya sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi. Subuh, iki wis bablas 6, ya ini, sini, ini, ngeri. Kalau Pak Eras kan nambahin ya. Makanya kamu yang sudah sampai Sabtu, Minggu wis lewat jadi Senin lagi. Harus lebih berhati-hati. Saya pun harus lebih berhati-hati. Apalagi hari ini saya khotbahnya dilihat anak saya. Mau berubah Bapak Ibu? Nah oke. Belief. Kita harus sekarang sebelum masuk doing, beliefnya harus berubah ya. Apa yang perlu kita rubah? Saya kasih rangkumannya, cuman 2. Ingat, tadi kita dihukum sesuai dengan apa? Perbuatan. Kita dihukum sesuai perbuatan. Sehingga yang pertama, kita harus menjadi orang atau manusia yang secara hukum sudah baik atau benar secara moral. Anda tahu, ingat ya bahwa anak muda yang kaya raya, dia melakukan semua. Betul? Betul. Lolos enggak dia? Dengan peristiwa yang pertama, kita harus menjadi orang atau manusia yang secara hukum sudah baik atau benar secara moral. Lolos? Dia diterima? Lolos. Dia sudah baik, dia diterima ke dalam kerajaannya. Tetapi kalau mau sempurna ngapain? Jual semua milikmu, ikutlah aku. Jual semua, kita enggak berbicara secara duit ya. Jual semua itu apa? Apa yang ada di dalam diri kita, kita habiskan. Wis Tuhan, kamu mau apa? Terserah, aku mau nurut. Yang kedua,
ketika kita dapat menjadi manusia yang baik secara hukum atau moral umum, maka selanjutnya kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan memiliki kehidupan berdoa. Berdoa itu apa? Pak David itu enggak ngomong berdoa itu, kegiatan berdoa itu betul memang Anda pagi hari mengikuti Pak Eras. Tapi berdoa yang benar apa sih? Setiap saat Anda berkomunikasi. Enggak usah ngomong berdoa itu, aku nyari tempat yang sepi, Anda doa, diem. Enggak, berdoa itu apa? Tuhan, orang ini tak kasih enggak ya? Pengemis ini tak kasih ya? Tak kasih enggak ya? Orang ini tak enggak ya? Pertimbangannya apa? Bukan ngomong sendiri Bapak Ibu, tapi kita punya knowingnya. Oh iya, Tuhan ngelihat bahwa peristiwa waktu itu kayak begini. Di Alkitab ceritanya begini. Saya lakukan enggak ya? Dan Bapak Ibu, Anda itu akan dihakimi berdasarkan apa yang Anda kerjakan. Betul enggak? Kalau Anda tidak punya knowingnya, believing-nya Anda ini salah, ya doing-nya salah. Jadi hati-hati, believing itu sesuai dengan contoh yang tadi ya, Indonesia agraris itu adalah contoh yang salah. Kita masih believe ke hal yang salah. Ini yang harus dirubah. Berubahnya belief ini bagaimana Bapak Ibu? Inilah yang progresif. Anda ngasih orang, kenapa? Karena Anda merasa bahwa Tuhan yang nyuruh, terus ditipu. Ngasih, Tuhan yang suruh, uangnya gak bayar, gak balik no. Terus diapakan? Tuhan tinggal ngomong lagi, ya jangan lupa memberi itu harus sampai habis, tuntas. Saya masih belajar Bapak Ibu. Niatnya ngasih, terus kemudian gak selesai, apa yang harus saya lakukan? Ya memaafkan. Forgive, we forgive but not forget. Itulah yang dinamakan dengan doing kita akan mempengaruhi belief kita. Kalau ditipu terus-terusan apa ya mau? Tuhan Yesus itu kalau, dan kata kuncinya begini Bapak Ibu. Supaya belief system Anda itu benar, kata kuncinya begini. Kalau ini Tuhan Yesus yang suruh, saya melakukan atau tidak. Dengan pertimbangan Tuhan Yesus Maha Tahu, Dia berikan di Roh Kudus kita, oh orang ini nampaknya begini. Contohnya ada yang datang ke kita, minta Pak, minta tolong SPP anak saya sudah 3 bulan enggak bayar. Lakukan enggak? Lakukan, tapi hikmahnya jalan Bapak Ibu, paham ya? Hikmahnya gimana? Anda datang ke sekolahnya, serahkan, ojo dititipin ambil uang tua nih, karena orang tuanya Anda tahu pasti bahwa ini tipikal penjudi, judol. Betul Bapak Ibu? Anda lakukan itu dengan baik, setuju? Setuju? Oke, saya cek dulu apakah ada yang belum saya. Tentang maritim tadi saya berikan sedikit lagi, kita masih terjebak di agraris Bapak Ibu, tapi tahukah Anda bahwa potensi kelautan kita itu 6,4 juta ton, waduh kok ngomong ini, tingkat pemanfaatannya itu 5,5, ingat ya kalau di Alkitab Anda bacanya, berkuasalah atas burung-burung di udara, ternak, sampai di laut, ikan-ikan. Berkuasa itu artinya apa Bapak Ibu? Mengeksploitasi sampai punah atau enggak? Kita itu seringkali ya, suka sesuatu, itu sampai level ekstrim, kita berani untuk membunuh segala sesuatunya demi kita. Bukan demi Tuhan, tapi demi kita. Iya apa enggak? Halo, kita mengeksploitasi. Nah, jadi ketika saya membaca ini, memang saatnya kita punya belief system yang harus diperbaiki, sehingga kita bisa masuk ke maritim. Kenapa? Kalau mau Indonesia 45 tahun Indonesia emas, ya kita harus masuk ke sana. Ke dalam diri kita, yuk kita benahi pelan-pelan diri kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, masa kita berapa tahun? Kalau saya 30 tahun lagi. Itu pun dengan catatan kalau saya mau hidup sehat. Belief system, ini Bapak Ibu jangan lupa, ini berkenaan dengan rohani, juga potensi hidup Anda di bumi ini. Anda tidak mau olahraga, terus bagaimana mungkin Anda memuliakan Tuhan? Makan. Ini saya sebenarnya ngomong buat diri saya sendiri. Saya suka jeroan Bapak Ibu.
makan. Ya saya mau enggak mau harus atur. Saya 86 kilo Bapak Ibu. Dan saya merasa kegendutan. Ini derita yang saya sama Pak Handoko alami. Saya ngomong Pak David sungkan. Bahkan nyancang tali sepatu Bapak Ibu, itu ngos-ngosan, betul Pak Handoko? Nek wis bungkuk Bapak Ibu ya, bungkuk itu berdiri itu enggak ganjel, enggak cuman ganjel, entek ambekannya. Jadi ayo kita, Pak Handoko terima kasih sudah mengingatkan saya untuk nge-gym. Kita nge-gym. Pak Afed mana? Pak Afed ayo nge-gym lagi. Bu Rini diingatkan. Oke. Siap menjadi kudus Bapak Ibu? Ubah pola pikirnya, believing-nya. Betul? Oke, setuju? Oke. Tadi juga kita sudah berbicara bahwa kita harus kudus dengan cara apa? Kita tampil berbeda. Tampil berbedanya bagaimana? Kita secara kehidupan ini harus berperilaku yang benar, tepat kepada sesama kita. Adil, kita harus bermoral, tidak melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Setuju Bapak Ibu? Oke. Saya ingin ceritakan satu hal lagi, di mana ini sesuatu yang sebenarnya cukup mengejutkan saya. Boleh mulai ditampilkan slide-nya. Yang tadi itu pembukaan. Yang ini untuk memacu kita supaya jangan terjebak dalam hal yang sama. Ada satu penelitian namanya Universe 25, Universe 25. Di mana penelitian ini dilakukan oleh seorang etologis, ahli dalam perilaku hewan. Oke. Yang melakukan namanya John Calhoun. Anda boleh cek nanti di internet, Anda mungkin bisa mendengarkan lagi. John Calhoun ini ahli dalam meneliti perilaku hewan, di mana yang dia ingin lakukan, yang dia ingin kerjakan adalah menciptakan sorga untuk tikus. Kenapa? Karena jangan lupa Bapak Ibu, kita tetap ingin ke sorga, betul? Definisi sorga kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Di sana ada makan yang cukup, setuju enggak? Balik-balik ya, gini, konsep sorga yang kita anut adalah sorga yang alam fisik. Kita tidak mengakui di sini bahwa sorga itu cuman alam roh. Jangan lupa, Anda tadi berdiri melakukan pengakuan iman rasuli, kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan roh. Yang kita lakukan adalah yang Tuhan akan lakukan adalah kebangkitan tubuh. Nah, kalau ngomong sorga yang kita alami atau yang mungkin tikus saja lah ya, biar enak ngomongnya. Kita enggak ngomongin manusia sekarang, kita ngomongin tikus. Setuju Bapak Ibu? Utopia atau sorga tikus, itu yang penting tikusnya satu, bahagia. Definisinya apa? Tujuan eksperimen ini pingin tikusnya bahagia. Yang kedua, umur tikusnya semakin panjang. Dan jangan lupa berkembang biak dan bertambah banyak. Sama enggak dengan manusia? Keinginan manusia. Bahagia? Anda Bapak Ibu kepingin bahagia enggak? Dalam hidup yang nyaman, setuju enggak? Setuju? Oke, terus kemudian pingin umurnya panjang, kalau bisa enggak mati-mati. Sama kayak tikus? Sama, tapi balik kita ngomongin tikus. Anda kepingin juga anaknya banyak. Pokoknya biaya pendidikannya enggak mahal, kira-kira begitu ya? Banyak anak, banyak rezeki. Sama kayak tikus, tapi kita enggak ngomongin manusia, kita ngomongin tikus. Tujuan eksperimennya keren? Keren, kita kerjakan yang selanjutnya. Oke, untuk menciptakan sorganya tikus, si John Calhoun membuat satu lingkungan yang tertutup. Di sana ada makanan dan minuman yang tidak terbatas. Enak Bapak Ibu? Anggaplah kita di ruangan ini ada makanan. Makanannya apa? Pokoknya enak-enak. Mau pizza datang pizza, mau rujak datang rujak, mau burger datang burger, pokoknya enak-enak. Suplai makanannya tidak terputus dan minumannya tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya apa? Kandangnya itu besar. Kalau nggak salah hitungan beberapa puluh meter persegi. Untuk ukuran tikus ya mestinya lebih dari cukup. Bahkan suhunya diatur, ono AC ini.
Nyaman Bapak Ibu hidup di tempat yang kayak begini? Kandangnya juga dibersihkan secara berkala. Kapasitasnya sampai 3.000 ekor tikus dan tidak ada predator. Kalau lingkungannya kayak begini, kalau Anda jadi tikus mau enggak? Enggak enak ngomongnya. Tikusnya kira-kira bahagia enggak kalau kondisinya kayak begini? Bahagia? Makanan ada, tempat tinggal nyaman, AC ono, rumah ada. Sudah enggak perlu mikirin apa-apa. Kita jalankan percobaannya. Di sini diambillah, next slide. Diambillah 4 pasang tikus, 4 jantan dan 4 betina. Dan secara genetis diambil yang terbaik dan yang pasti dipastikan bahwa tikus ini kondisinya sehat, tidak memiliki penyakit. Sehingga tidak ada penyakit yang bisa membunuh. Oke? Tikusnya sehat, lingkungannya memadai, tidak ada kucing, tidak ada ular. Nyaman Bapak Ibu? Nyaman. Oke, lanjut. Percobaan dimulai dan datanglah tahap yang pertama. Di hari yang ke-0 sampai hari yang ke-100, tikusnya gimana Bapak Ibu? Lari sini, lari sana, tempatnya luas. Dia bisa mengenali tempat tinggalnya, di situ ada blok apartemennya si itu tinggalnya di sana. Dia berkawan dengan baik. Dan otomatis dia mencari hiburan. Hiburannya tikus Bapak Ibu apa? Kawin. Tidak ada yang lain, kawan kawin. Sehingga setiap 55 sampai 60 hari mereka populasinya double. Dari 8 tikus menjadi 16, 55 hari kemudian. Dari 16 jadi 32. 16. Jangan lupa orang tuanya juga si ayah nih punya anak. Anaknya 2 anak, bapak melok. Anak ambil mantu meteng bareng, 2 anak bareng. Kira-kira kan begitu. Multiplikasinya berjalan dengan sangat istimewa, double tiap 55 sampai 60 hari. Masa yang sangat indah bagi tikus. Tahap kedua. Ternyata Bapak Ibu ini masuk tahap yang namanya, dia menamakan tahap ini tahap eksploitasi. Tahap eksploitasi kenapa? Karena makannya mulai tambah banyak, dia mulai rakus, dalam arti ya makannya wakeh. Dan dia berusaha untuk saling mengenal dengan baik. Dan pada hari yang ke-315, jadi penelitian ini Bapak Ibu, itu berjalan cukup lama, 4 tahun lebih. Di hari yang ke-315, jumlah tikusnya mencapai 600 ekor. Bapak Ibu jangan bayangin babi kalau babi bisa dijual. Kita ngomongin tikus. Bukan ngomong cuan enggak, cuan ini tujuannya bukan ke sana. Akibatnya dengan 600 ekor tikus, mereka mulai saling berpapasan. Komunitas mulai terbentuk. Dipahami di sini? Sehingga di sini muncul kelompok-kelompok dengan anggota yang sama. Bukan maksudnya mereka itu ada tikus gerombol, bukan. Ternyata kalau dilihat, si A selalu sama si B, sama si C, sama si D. Kelompok yang lain bagaimana? Si X, si Adi, si Menlu, si Tri, itu kumpul jadi satu. Nama tikusnya kebetulan sama aja, namanya sama yang di sini. Si Tom sama si siapa ini kumpul jadi satu. Jadi muncul kelompok-kelompok tikus dan luar biasanya menganut pahamnya manusia. Mangan orang mangan, sing penting kumpul. Kumpul dulu baru mau mulai makan. Tikus saja punya norma etika Bapak Ibu. Betul? Kayak manusia. Tapi balik, saya ngomongin tikus, tidak ngomongin manusia. Nah, sejak sampai dengan hari yang ke-350 dengan jumlah yang 600 ini, mulai terjadi pelambatan. Untuk mencapai double populasi, yang tempo hari berapa? 55 sampai 60, sekarang butuh lebih kurang 150 hari supaya tikusnya bisa double. Aneh enggak? Kenapa kok demikian? Satu, apakah yang pernah berpikir bahwa makanannya menjadi berkurang? Enggak.
Apakah mereka menjadi tidak bahagia dengan AC yang tambah panas, jumlahnya terlalu banyak? Enggak. Kondisinya masih tetap sama, kenyamanan hidup masih dijaga, masih makan, semuanya tercukupi. Tapi mengapa terjadi perlambatan? Ternyata Bapak Ibu, mereka mulai masuk dalam, ingat ya tadi tikusnya berpapasan, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok yang saling bersinggungan. Di tahap yang ketiga, ini tahap equilibrium. Jadi jumlahnya entah kenapa kok enggak bisa naik. Sehingga Calhoun ini meneliti, kenapa kok enggak bisa naik? Mengapa kok pertumbuhannya sudah cenderung untuk stagnan? Ternyata Bapak Ibu, generasi muda itu mulai melihat kalau tikus tua itu suka gontok-gontokan. Gontok-gontokannya kenapa? Bukan karena alasan yang jelas. Sama kayak begini, aku gak seneng ambil wong iku. Apa kok gak seneng? Embo pokoknya aku gak seneng. Ayo digebuk yuk, ayo. Gitu Bapak Ibu. Sama kayak manusia. Ini penelitian loh. Anda baca jurnalnya ada. Dan Bapak Ibu, tikus kecil melihat bapak ibunya suka tukaran. Kekerasan juga terjadi. Aneh enggak? Makannya tercukupi enggak? Makannya tercukupi. Environment-nya, lingkungannya aman enggak? Nyaman enggak? Nyaman. Tapi kenapa kok bertengkar? Tapi faktanya demikian. Kekerasan terjadi. Kekerasan ini mulai ono tawuran. Kelompok satu bersinggung sama kelompok yang lain. Mereka berkelahi. Dan dalam kelompok pun mulai terjadi bully. Sama enggak kayak manusia? Kok aneh ya? Bully ini Bapak Ibu buktinya apa? Ternyata diteliti ada bekas gigitan dan bekas cakaran. Anda baca jurnalnya, saya membaca ini pun sangat cukup terkejut. Bahkan muncul ada satu kelompok baru yang namanya The Beautiful One. Mereka ini, apa itu Pak The Beautiful One? Ini tikus-tikus yang sifatnya mereka tidak mau bersosialisasi dengan tikus yang lain. Bahkan mereka tidak mau beranak, mereka tidak mau berhubungan dengan tikus lain, tidak mau kawin, dijak kawin juga tidak mau. Dan extremely stupid, mereka sangat bodoh. Tapi mereka menempati kasta, kalau kan dibuat rumahnya itu mereka berada yang paling atas. Intinya tidak mau kumpul sama yang lain. Kemudian akhirnya interaksi sosial enggan dilakukan. Kenapa? Ibaratnya nek kumpul ambil orang lain, di sini tukaran. Mau enggak kumpul? Akhirnya mereka memutuskan untuk enggak mau. Jumlah tikus pada akhirnya mencapai 2.200 ekor pada hari ke-560 setelah setahun lebih, setahun setengah kira-kira, dan mulai menurun. Oke? Mulai mengerti kegelisahan tikus. Bapak Ibu, ketika saya membaca ini, saya bisa melihat bahwa kita itu manusia kok koyok gini ya. Ada bedanya enggak sama tikus? Kita suka tukaran untuk hal-hal yang enggak jelas. Betul? Anda mempersalahkan, itu loh rasnya beda dengan saya. Anda bunuh orang itu. Maksudnya kejadian yang kita ambil dari berita-berita ya. Ya ini lawan negara ini. I lawan negara P. Alasannya apa? Tidak jelas. Padahal tanah itu sedemikian luas. Mereka loh mau pindah kemana masih di-okehi mungkin. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Oke, saya lanjutkan. Tahap keempat, ini yang ngeri. Mulai hancurnya interaksi sosial. Ketika orang tua itu tukaran, anaknya ngelihat, dan ini dilihat oleh anaknya, dan pelan-pelan anaknya menjadi dewasa. Mereka mulai mengalami membela untuk alasan yang tidak jelas itu tadi. Jadi anak itu gabung dalam kelompok tikus A, mereka nyerang tanpa alasan yang jelas. Itu terus terjadi. Sehingga interaksi sosialnya itu selesai di sana. Bapak Ibu, muncul kanibalisme. Manusia berani tikus berani bunuh sesamanya tanpa alasan yang jelas. Dimakan dagingnya, dihabisin. Kan
Karena interaksi sosial yang hancur ini tadi, karena agresivitas beberapa tikus, akhirnya tikus betina males untuk didekati tikus jantan. Kenapa? Karena kalau didekati, takutnya bukan untuk alasan romantisme yang dijak kawin, tapi karena mau dimakan atau diajak tukaran. Sehingga tikus jantan itu ngegrup sama tikus betina kumpul sama tikus betina. Kalaupun sampai terjadi perkawinan, tikus betinanya ngapain? Dia ndak mau ngurus anaknya. Kenapa? Karena dia ngurus anaknya, yang terjadi gimana? Dia akan dimakan oleh tikus yang lain. Kenapa? Karena isinya tukaran tok. Ngeri Bapak Ibu? Saya lanjutkan ya. Ternyata homoseksualitas dan biseksualitas itu terjadi. Lesbian dan homo terjadi. Pada hari yang ke-920 terjadilah kehamilan yang terakhir. Dan 4 tahun 10 bulan tikus terakhir meninggal. Pak, mungkin itu cuma 1 kali kejadian. Betul Bapak Ibu? Percobaan diulang 24 kali lagi, sehingga namanya Universe 25. Universe 25, hasilnya tetap sama. John Calhoun ini ternyata saya baca dia juga orang Kristen, dia pakai ayat. Ada 2 macam kematian yang terjadi. Dia menerangkan, Anda cek risetnya, ada 2 kematian yang terjadi. Yang pertama, kematian fisik, memang tikusnya mati. Tetapi itu ending yang terjadi belakangan. Yang didahului dengan kematian apa? Interaksi sosial. Bukan humanity ya. Kalau kita ngelihat kan, ya gini, ketika manusia rasa humanity-nya itu berkurang, itulah yang dinamakan dengan kejatuhan manusia. Setelah melakukan ini, risetnya ini dipublis, Bapak Ibu. Anda ngerasa enggak sih bahwa ini sebenarnya perilaku manusia? Manusia yang mana tapi? Saya berusaha memasukkan knowing ini ke Anda. Ini tes yang benar-benar jadi. Anda ngerasa enggak kalau ini sebenarnya kayak manusia zaman sekarang? Betul? Dan di Jepang Anda tahu sudah sangat sedikit orang mau menikah. Jumlah penduduk berkurang. Mereka melegalkan kehidupan sosialnya mulai berubah. Sex for fun, tidak ada komitmen untuk kehidupan. Kita ngelihat bahwa di dunia ini sekarang sedang terjadi enggak? Iya, sedang terjadi LGBT. Di sisi lain itu ada baiknya. Kenapa? Karena kita menghargai hak orang. Tetapi ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya atau ya? Kita mau ngikuti itu enggak? Enggak bisa, kita enggak bisa mengikuti itu. Bapak Ibu, saya mau cerita begini. Memang saya pernah berkhotbah ya, bahwa manusia itu berkembang menjadi manusia yang semakin baik. Kenapa? Karena kalau manusia ini tidak berkembang menjadi lebih baik, Tuhan Yesus pernah hadir itu enggak ada artinya. Betul enggak? Karena Tuhan Yesus baik, dia memberikan satu sinar garam dan terang dunia kepada kita semua, kita bisa memandang bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Saya mau sama seperti Yesus. Betul? Dunia menjadi baik, betul? Tetapi di satu sisi yang lain ada kehidupan yang begini. Kita harus seimbang. Ingat ya, kita harus seimbang. Tidak bisa semata-mata semuanya menjadi baik. Totally semua menjadi baik, saya setuju. Anda zaman sekarang mau naik taksi, naik aja, enggak mungkin di tengah jalan digepui, dirampok. Itu sangat sedikit peristiwa yang terjadi, betul? Anda dengan leluasa bisa naik, anak Anda tiba-tiba naik Grab, takut enggak? Enggak, karena nanti pasti dianterin. Enggak mungkin ada orang demi segitu mau membunuh, mau mengeksploitasi dan lain sebagainya, enggak. Pasti aman. Tapi di sisi lain ada hal yang berusaha untuk iblis hancurkan, yaitu hubungan komunitas kita.
Nangkep Bapak Ibu, tiap zaman itu ada perubahannya. Karena itu, sekarang gini, Anda knowing-nya sudah dapat. Mau enggak Anda jadi cerita kayak tikus ini? Halo? Mau enggak jadi cerita kayak tikus ini? Dia eksperimen 25, bahkan eksperimen ini di satu sisi, itu ilmuwan takjub dan mereka berupaya supaya tidak sama menjadi seperti tikus. Terlebih Tuhan Yesus yang pernah hadir. Sadar enggak bahwa Tuhan Yesus ini mungkin membaca peta bahwa penelitian ini pernah dilakukan. Dia Allah yang sungguh luar biasa, dengan pengetahuannya dia bisa melihat bahwa kalau manusia ini terus berbuat seperti ini, kita akan punah. Punah bukan karena apa? Serangan meteor, tapi karena perilaku kita. Sehingga Tuhan Yesus datang. Karena itu Bapak Ibu, mau enggak Anda percaya? Jangan sampai kita kayak tikus. Setuju enggak Bapak Ibu? Berubah, belief system Anda, kita harus berubah belief system kita. Supaya doing kita itu tepat. Hati-hati, jangan sampai kita mengalami kematian secara sosial. Lingkungan kita hancur, kita tidak peduli sama orang, tidak mau memaafkan, mengompori orang lain, menghembuskan isu bahwa orang itu jelek dan seterusnya. Mereka manusia yang sama baiknya di mata Tuhan. Tuhan Yesus menebus bukan cuma orang Kristen. Orang Kristen ojo GR. Tuhan Yesus itu menebus semua umat manusia. Semua orang sama baiknya. PR Anda dan saya melakukan kehendak Tuhan kita. Betul? Anda nangkep, saya tarik sampai ke sisi sini. Jangan sampai penelitian ini menjadi benar. Kalau penelitian ini menjadi benar Bapak Ibu, apa yang mau kita lakukan? Buat apa kita hidup? Satu ayat lagi, yuk kita buka. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Nah, 50 menit saya berbicara, saya tidak mau lama-lama. Roma 6 ayat 17 dan 18. Yuk. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin. Maukah kita mengikuti firman ini? Kita bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah mentaati pengajaran yang telah diberikan. Pengajaran yang mana? Pak David sama Pak Tony yang akan memberikan. Saya memberikan pengetahuan secara umum. Berani berubah Bapak Ibu? Berani berubah belief system kita? Ojo nanggung-nanggung. Jangan suam-suam kuku ketimbang dimuntahke sama Tuhan kita. Saya undang pemusik memuji untuk